Halo dan selamat datang kembali dalam penelusuran kita kali ini. Hari ini kita akan masuk ke dunia yang penuh teka-teki tapi penting banget. Peluang dan ketidakpastian. Kita akan fokus ke bab 3 dari materi sumber Anda, judulnya Menjinakkan Peluang dengan Probabilitas. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya orang udah ribuan tahun gitu judi pakai tulang atau dadu, tapi kok konsep matematikanya, probabilitas itu baru muncul belakangan, di era Renaissance pula. Ini menarik nih, mari kita bedah yuk. Betul, betul. Menarik banget itu. Kita akan lihat gimana dari permainan untung-untungan yang kayaknya simple, malah lahir aturan-aturan formal probabilitas yang kita pakai sampai sekarang. Dan ini kan bukan cuma soal dadu sama kartu aja ya, tapi nyentuh banyak banget aspek kehidupan. Malah ujung-ujungnya bisa bawa kita ke pertanyaan filosofis. Apa sih sebenarnya probabilitas itu? Gimana kita memahaminya? Oke, mari kita mulai dari akarnya dulu ya, dari zaman kuno. Coba bayangin deh, 5.000 tahun lalu nih, orang udah judi pakai tulang buku jari hewan, namanya astragalus ya. Nah, beda sama dadu modern yang sisinya rata, tulang ini kan bentuknya nggak beraturan. Jadi pasti ada sisi yang lebih gampang muncul dibanding yang lain. Tapi anehnya, yaitu tadi, walau judi udah setua itu, kok butuh waktu lama banget ya sampai ada yang mikir, coba yuk kita analisis pakai matematika. Iya, persis. Nah, salah satu pelapornya itu di abad ke-16, namanya Gerolamo Cardano. Sosoknya unik banget ini, dia penjudi, tapi juga matematikawan. Dia mulai mikirin, apa sih yang sebenarnya terjadi pas kita lempar dadu? Dari pemikiran dia itulah muncul gagasan awal probabilitas yang kita sebut klasik. Idenya ya kita hitung aja perbandingan antara hasil yang kita mau, itu dengan semua kemungkinan hasil yang punya peluang sama buat muncul. Contoh paling gampang ya, lempar dua dadu standar, yang biasa kita lihat lah. Berapa sih peluang kita dapat jumlah mata dadu 7? Kalau kita pikirin semua kombinasinya, kan tiap dadu ada 6 sisi. Jadi total ada 6 kali 6, ya 36 kemungkinan. Nah, dari 36 itu, ada 6 cara buat dapat jumlah 7. Bisa 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, terus dibalik, 4 dan 3, 5 dan 2, 6 dan 1. Jadi peluangnya 6 dari 36, alias 1/6. Cukup masuk akal ya kedengarannya? Iya, contoh sederhana ini sebenarnya udah ngenalin beberapa konsep penting loh. Pertama, ada yang namanya variabel acak, yaitu tadi, hasil lemparan yang bisa beda-beda, dalam hal ini jumlah mata dadunya. Terus ada distribusi probabilitas. Maksudnya, kalau kita lempar terus-terusan, seberapa sering sih tiap jumlah dari 2 sampai 12 itu muncul? Pasti kan nggak sama rata. Jumlah 7 itu bakal paling sering. Nah, pola kemunculannya itu yang namanya distribusi. Dan terakhir ada ekspektasi atau nilai harapan. Ini penting, ekspektasi itu bukan hasil yang pasti kita dapat dalam sekali lempar, tapi rata-rata hasil kalau kita ulang permainannya ribuan jutaan kali. Nah, untuk dua dadu ini, ekspektasinya pas di angka 7. Tapi, nah ini yang penting banget dicatat. Semua perhitungan tadi itu bergantung pada asumsi di baliknya. Waktu kita hitung peluang 16 itu, kita kan asumsi dadunya sempurna, seimbang, tiap sisi punya peluang muncul yang sama persis. Kita juga asumsi lemparannya adil, nggak dicurangin, dan hasil dadu pertama nggak mempengaruhi hasil dadu kedua. Istilahnya independen. Kalau asumsi-asumsi ini nggak terpenuhi, ya perhitungan kita bisa salah total. Probabilitas itu selalu bersyarat pada asumsi. Wah, iya juga ya. Dan lucunya nih, Cardano sendiri, yang notabene pionirnya, awalnya ternyata sempat keliru juga. Dia salah nilai peluang sisi tulang astragalus tadi. Dianggap semua sisi sama rata, padahal kan bentuknya aneh gitu. Dia juga katanya pernah salah hitung peluang munculnya angka tertentu kalau dadu dilempar beberapa kali. Ini nunjukin banget ya kalau insting kita soal peluang itu seringkali ya meleset gitu. Makanya kita butuh alat bantu, yaitu matematika, buat menjinakkan ketidakpastian ini. Konsep-konsep ini ternyata nggak cuma teori iseng ya, tapi lahir dari masalah nyata yang bikin pusing matematikawan hebat zaman dulu, kayak Blaise Pascal sama Pierre de Fermat di abad ke-17. Ada satu masalah klasik nih, namanya problem of points, atau masalah pembagian taruhan. Bayangin gini deh, Romeo sama Juliet lagi main lempar koin, taruhannya lumayan, 80 ducat. Siapa yang duluan capai skor tertentu, dia menang semua. Tapi, permainannya harus berhenti di tengah jalan, skornya belum selesai. Nah pertanyaannya, gimana cara bagi 80 dukat itu secara adil?
sesuai skor saat itu. Ternyata bukan lihat skor yang udah lewat, tapi kita harus hitung peluang masing-masing buat menang kalau permainannya dilanjutin. Ada beberapa cara buat ngitungnya. Bisa kita daftar aja semua kemungkinan sisa permainan satu-satu, atau bisa pakai semacam diagram pohon gitu buat lihat frekuensi harapan. Jadi kayak simulasi kalau main 100 kali lagi, si Juliet menang berapa kali, Romeo berapa kali, atau ya hitung langsung probabilitasnya. Nah, dalam skenario spesifik yang mereka analisis waktu itu, ternyata ketahuan kalau peluang Juliet buat menang kalau dilanjutin itu 34, sementara Romero cuma 14. Kunci pembagian yang adil itu ternyata berdasarkan ekspektasi kemenangan masing-masing. Ingat kan tadi konsep ekspektasi, total taruhan 80 dukat. Ekspektasi Romeo berarti 14 dikali 80, dapatnya 20 dukat. Ekspektasi Juliet, 34 dikali 80, dapatnya 60 dukat. Jadi pembagian yang dianggap paling adil yaitu Romeo dapat 20, Juliet dapat 60. Bukan berdasarkan siapa yang lagi unggul skornya pas berhenti, tapi siapa yang lebih mungkin menang kalau permainan diterusin sampai akhir. Cerdas kan? Oke, menarik banget. Dari contoh Romeo Juliet ini, kayaknya kita bisa mulai lihat polanya ya. Ada semacam aturan main gitu di dunia probabilitas ini. Betul sekali. Aturan dasarnya sebenarnya cukup intuitif kok. Pertama, nilai peluang itu kan selalu antara 0 sampai 1. 0 artinya nggak mungkin terjadi sama sekali, 1 artinya pasti terjadi. Nggak ada deh tuh peluang negatif atau lebih dari 100%. Kedua, yang kita lihat di kasus Romeo Juliet tadi, aturan komplement. Peluang sesuatu nggak terjadi itu sama dengan 1 dikurangi peluang dia terjadi. P Juliet menang sama dengan 1 P Romeo menang. Simpel kan? Ketiga, aturan penjumlahan. Ini buat kejadian yang nggak bisa terjadi barengan. Misalnya, dalam satu lemparan dadu kita mau tahu peluang dapat angka 1 atau angka 6. Kan nggak mungkin dapat dua-duanya sekaligus. Nah, peluangnya tinggal ditambah aja, P1 plus P6. Lalu yang keempat, nah ini penting buat kejadian yang berurutan atau saling terkait. Aturan perkalian. Peluang A dan B terjadi itu sama dengan PA dikali PB setelah A terjadi. Nah ini nih yang bawa kita ke konsep penting lainnya. Nggak semua kejadian itu independen kayak lemparan 2 dadu tadi. Maksudnya gimana tuh kejadian yang nggak independen? Bisa kasih contoh? Bisa. Contoh gampangnya waktu kita main kartu blackjack sambil ngitung kartu. Misal kartu as udah banyak yang keluar nih dari tumpukan. Nah, peluang kamu dapat kartu as lagi di putaran berikutnya kan jadi lebih kecil. Kenapa? Ya, karena jumlah as di sisa tumpukan udah berkurang. Jadi, peluang kejadian kedua dapat as lagi itu tergantung sama apa yang udah terjadi di kejadian pertama. Banyak as udah keluar. Ini yang namanya probabilitas bersyarat. Peluangnya berubah tergantung kondisi. Oke, paham. Ada contoh lain yang lebih sehari-hari mungkin, biar lebih kebayang? Ada. Di materi Anda juga disebutin kok soal kaos kaki. Bayangin deh, di laci ada 6 kaos kaki. 2 warnanya ungu, 4 warnanya hijau. Terus kamu ambil 2 kaos kaki secara acak pas gelap gitu nggak lihat. Berapa sih peluangnya kamu dapat pasangan yang warnanya sama? Jadi dapat ungu-ungu atau hijau-hijau. Nah, kita bisa pakai aturan perkalian yang bersyarat tadi. Peluang ambil pertama dapat ungu kan 2 dari 6 kaos kaki, jadi 26. Setelah kamu ambil 1 ungu, di laci sisa 5 kaos kaki dong, dan yang ungu tinggal 1. Jadi peluang ambil kedua dapat ungu lagi itu jadi 15. Peluang dapat ungu-ungu berarti 26 dikali 15, sama dengan 230. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung peluang dapat ijo-hijau. Awalnya kan 4 ijo dari 6, 46. Ambil 1 ijo, sisa 5 kaos kaki, 3 ijo. Jadi peluang kedua ijo itu 35. Peluang ijo-ijo sama dengan 46, 35 sama dengan 1230. Karena kita maunya dapat pasangan ungu-ungu atau hijau-hijau, kan nggak bisa barengan, kita pakai aturan penjumlahan tadi. 230 plus 1230 sama dengan 1430. Kalau disederhanain jadi 715. Jadi peluangnya dapat pasangan ya sekitar 47% lah. Wah, menarik. Jadi cara ngitungnya gitu ya kalau bersyarat. Konsep probabilitas bersyarat ini juga kan yang bikin soal ujian matematika Permenhana di Inggris tahun 2015 itu jadi viral banget. Soalnya ngasih tahu peluang ambil 2 permen warna sama berturut-turut, terus malah nanya berapa total permen di kantongnya. Ternyata mecahinnya butuh sedikit aljabar, dan jawabannya kalau nggak salah 10 permen ya. Gara-gara sifat bersyarat ini jadi nggak sesimpel kelihatannya. Oke,
Jadi selain ngitung peluangnya, kadang masalahnya itu justru ngitung berapa banyak cara sesuatu bisa terjadi. Bener nggak? Misalnya nih, amit-amit, saya lupa PIN ATM 4 digit, tapi saya ingat angkanya unik, nggak ada yang sama, dan terdiri dari angka 6, 7, 8, sama 9. Nah, berapa banyak kombinasi PIN yang mungkin harus saya coba satu-satu? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena urutan angka di PIN itu penting banget. 6789 kan beda sama 9876. Ini masuknya ke konsep permutasi. Mikirnya gini, untuk digit pertama ada 4 pilihan angka. 6, 7, 8, atau 9. Setelah kita pilih satu angka buat digit pertama, sisa 3 pilihan dong buat digit kedua, terus sisa 2 pilihan buat digit ketiga. Dan terakhir, ya tinggal satu angka yang tersisa buat digit keempat. Jadi total kemungkinannya tinggal dikaliin aja. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 kemungkinan PIN. Notasi matematikanya yang singkat itu 4 faktorial. Dibaca 4 faktorial. Secara umum, jumlah cara mengurutkan n benda yang berbeda itu ya ada n faktorial. N. 24 sih. Ya masih oke lah ya dicoba satu-satu kalau lagi kepepet banget. Tapi jumlah permutasi ini bisa jadi gede banget ya ternyata. Contoh paling ekstrim katanya ngocok setumpuk 52 kartu remi. Jumlah kemungkinan urutan kartu yang bisa muncul itu 52 faktorial. Itu angka yang nolnya ada 68 biji. Gila banyak banget. Stephen Fry di acara TV QI di Inggris pernah bilang, saking banyaknya kemungkinan itu secara praktis, tiap kali kita ngocok kartu dengan benar-benar acak, itu kita menghasilkan urutan yang belum pernah ada sebelumnya sepanjang sejarah alam semesta. Dan secara matematis, itu sangat mungkin benar, ya? Luar biasa. Betul sekali. Angkanya astronomis memang. Nah, sejauh ini kan kita banyak bahas kasus di mana tiap hasil punya peluang yang sama ya. Kayak sisi dadu yang seimbang, atau tiap urutan kartu yang sama mungkinnya kalau dikocok acak. Tapi gimana kalau peluangnya nggak sama rata? Misalnya kita lempar koin 4 kali. Hasil yang paling mungkin muncul kan campuran ya, kayak 2 gambar 2 angka gitu. Kalau dapat 4 gambar semua atau 4 angka semua, itu kan rasanya lebih jarang terjadi. Nah, jumlah cara untuk mendapatkan hasil tertentu, misalnya kita mau dapat R gambar dalam N kali lemparan koin, itu dihitungnya pakai koefisien binomial. Angka-angka ini kalau disusun membentuk pola segitiga yang terkenal itu loh, segitiga Pascal, walaupun sebenarnya Pascal bukan penemu aslinya. Ini contoh lucu dari hukum eponimi Stigler, penemuan itu jarang dinamai sesuai penemu aslinya. Hehe. Nah, koefisien-koefisien ini kalau diplot jadi grafik probabilitasnya, itu membentuk yang namanya distribusi binomial. Kelihatan polanya, paling mungkin itu dapat hasil yang di tengah-tengah, setengah gambar, setengah angka. Makin ke pinggir, semua gambar atau semua angka, makin kecil peluangnya. Dan ada lagi yang menarik. Kalau kita lempar koinnya banyak banget, N-nya besar, distribusi binomial ini bentuknya akan makin mendekati kurva lonceng yang mulus itu, yang di statistik namanya distribusi normal. Ini penting banget. Oh iya, ada fakta unik juga. Ternyata ada hubungan yang nggak terduga gitu sama konstanta pi. Pas kita mau hitung peluang dapat jumlah gambar dan angka yang sama persis dalam banyak lemparan. Matematika memang penuh kejutan ya. Wah, iya ya. Bicara soal aplikasi yang mengejutkan dan tokoh unik, siapa sangka ya? Giacomo Casanova. Kita kan kenalnya dia sebagai petualang cinta, penjudi. Tapi ternyata dia juga jago matematika. Katanya tahun 1757 di Paris, dia tuh diminta merancang lotre negara. Tujuannya buat ngumpulin dana, bangun sekolah militer. Dan dia pakai keahlian matematikanya. Iya, betul. Dan dia berhasil. Jenis lotrenya itu 590. Jadi ada 90 bola, terus 5 bola diambil secara acak. Kunci suksesnya Casanova ini bukan cuma ngerancang permainannya, tapi dia hitung dengan cermat peluang menang untuk tiap jenis taruhan. Misalnya nebak 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Dia pakai rumus kombinasi untuk ngitungnya. Contohnya nih, peluang kamu bisa nebak benar 2 angka dari 5 angka yang keluar, itu kira-kira 1/400. Nah, si Casanova ini pintar. Dia lalu menetapkan pembayaran hadiahnya itu di bawah peluang sebenarnya. Jadi kalau peluangnya 1/400, mungkin hadiahnya cuma dibayar 270 kali lipatnya aja. Wah, cerdik sekali. Jadi dia sengaja bikin odds atau pembayaran yang nggak sebanding sama peluang menangnya ya. Dengan gitu, dia memastikan rumah atau negara pasti untung dalam jangka panjang. Ini bukan sekedar untung-untungan lagi dong,
tapi benar-benar memanfaatkan matematika probabilitas buat menciptakan keuntungan yang bisa diprediksi. Keren. Tepat sekali. Makanya loternya sukses besar waktu itu. Sayang banget ya, kejeniusan matematikanya ini seringkali ketutup sama reputasinya yang lain yang lebih sensasional. Semua contoh ini ya, mulai dari dadu kuno, masalah pembagian taruhan Romeo Juliet, kaos kaki di laci, pin ATM, sampai loterenya Casanova ini kan nunjukin betapa kuatnya alat probabilitas ini. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi nih, yang tadi sempat disinggung di awal. Sebenarnya, apa sih probabilitas itu? Nah, ini dia pertanyaan filosofis yang udah jadi perdebatan panjang di kalangan matematikawan dan filsuf. Apakah probabilitas itu sesuatu yang objektif? Maksudnya, apakah dia itu properti nyata dari dunia, ada di luar sana, kayak massa benda atau suhu udara? Ada beberapa pandangan yang mencoba melihatnya secara objektif. Misalnya pandangan klasik yang bilang probabilitas didasarkan pada simetri, kayak sisi dadu yang sama. Ada juga pandangan frekuentis yang bilang probabilitas itu adalah frekuensi relatif suatu kejadian kalau kita ulang percobaannya tak terhingga kali. Tapi, semua pandangan objektif ini tetap aja butuh asumsi dan penilaian manusia pas kita mau menerapkannya di dunia nyata. Di sisi lain, ada pandangan alternatif yang kayaknya cenderung dianut juga di buku sumber kita ini. Pandangan ini melihat probabilitas sebagai sesuatu yang subjektif. Maksudnya gimana? Probabilitas itu adalah ukuran kuantitatif dari tingkat keyakinan pribadi kita terhadap suatu ketidakpastian. Seberapa yakin sih saya kalau besok bakal hujan? Nah, tingkat keyakinan itu bisa diukur, misalnya dengan seberapa besar saya bersedia bertaruh untuk itu. Fisikawan hebat kayak Richard Feynman dan matematikawan Alan Turing juga punya pandangan mirip, melihatnya sebagai ekspektasi kita tentang proporsi hasil di masa depan. Tunggu dulu, kalau probabilitas itu cuma subjektif, cuma ada di kepala kita masing-masing, kok bisa jadi dasar buat sains dan teknologi yang butuh objektivitas tinggi? Kok bisa dipakai buat bikin prediksi yang seringkali akurat di dunia nyata, kayak prediksi cuaca atau di fisika kuantum, gitu? Pertanyaannya yang bagus banget, emang kedengarannya agak paradoks ya. Ada seorang filsuf Italia, namanya Bruno Di Finetti, yang memang berargumen keras bahwa probabilitas itu murni konstruksi pikiran. Nggak ada secara independen di luar sana. Tapi, nah ini menariknya, dia juga yang memberikan argumen matematis yang sangat kuat kenapa kita sebaiknya bertindak seolah-olah probabilitas objektif itu ada. Ini lewat teoremanya tentang exchangeability. Intinya gini, Di Finetti nunjukin, kalau kamu merasa urutan kejadian itu nggak relevan sama keyakinanmu, misalnya kamu anggap hasil lemparan koin pertama nggak ngubah keyakinanmu soal hasil lemparan kedua, kamu anggap mereka independen atau exchangeable, maka secara matematis, cara kamu bernalar dan membuat keputusan, itu setara dengan bertindak seolah-olah ada satu peluang nyata yang mendasari koin itu. Misalnya peluang muncul gambar itu 0,5, cuma kamu nggak tahu pasti nilainya berapa. Jadi, meskipun secara filosofis kita bisa bilang probabilitas itu cuma di kepala. Tapi kalau kita mau konsisten dalam bernalar berdasarkan keyakinan kita, secara praktis kita terpaksa menggunakan kerangka kerja probabilitas seolah-olah ia adalah sesuatu yang objektif yang bisa kita pelajari dari data. Wow, jadi ini semacam jembatan ya, antara subjektivitas keyakinan kita dengan objektivitas dalam penerapannya. Kita pakai alat konseptual yang super kuat ini, yang mendasari begitu banyak sains dan pengambilan keputusan, meskipun hakikat keberadaannya sendiri masih jadi perdebatan filosofis. Menarik banget pemikiran ini. Wah, kita udah mengarungi perjalanan yang cukup panjang ya hari ini. Mulai dari akar perjudian kuno, terus masuk ke aturan-aturan main probabilitas, lihat contoh-contoh unik kayak strategi lotre Casanova, sampai akhirnya menyentuh perdebatan filosofis tentang apa sih sebenarnya probabilitas itu. Intinya sih, kayaknya angka dan logika probabilitas ini memang memberi kita cara untuk, menjinakkan ketidakpastian, memahaminya, dan bahkan kadang memanfaatkannya. Betul sekali. Para filsuf mungkin akan terus berdebat soal sifat aslinya. Tapi nggak bisa dipungkiri, kerangka kerja probabilitas ini udah ngasih kita bahasa dan alat yang luar biasa berharga. Sangat membantu kita untuk bernalar tentang peluang, mengevaluasi bukti-bukti yang ada, dan ujung-ujungnya membuat keputusan yang lebih baik, lebih terinformasi di dunia yang memang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan sejenak.
Setelah mendengar pembahasan kita hari ini, apakah cara Anda memandang kejadian-kejadian yang selama ini mungkin Anda anggap sebagai kebetulan semata, atau keberuntungan, atau kesialan dalam hidup Anda, jadi sedikit berubah? Apakah konsep probabilitas ini, meskipun kadang rumit, memberi Anda semacam kacamata baru untuk melihat peran peluang dalam cerita hidup Anda sendiri? Coba direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.